Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Karena saya hendak melanjutkan studi ke luar negeri, saya membutuhkan tanda tangan dekan untuk surat rekomendasi saya. Namun ternyata di ruangan dekan tengah mengobrol dengan salah satu staf dan terlihat sangat seru. Sikap saya, A duduk di sekitar situ untuk mendengarkan pembicaraan yang sedang berlangsung sambil mencari kesempatan bicara. B meminta maaf dan menjelaskan keperluan saya. C langsung berbicara untuk menjelaskan keperluan saya. D menegur dekan dan segera menjelaskan keperluan saya. Melihat situasi dan kondisi, jika memang tidak terlalu penting, saya akan mengutarakan keperluan saya. Oke, topik indikator pada soal ini adalah berkaitan dengan kemampuan mengendalikan diri. Nah, kalau dalam soalnya, ini berkaitan dengan profesionalisme. Nah, tema profesionalisme. Kenapa? Di dalam profesionalisme ini kan ada yang disebut dengan etika atau etika dalam bekerja atau etos kerja. Nah, itu hanya ilustrasi saja ya. Tapi pada dasarnya soal ini melihat etos kerja Anda sebaik apa gitu. Etika Anda dalam bekerja itu sebaik apa gitu. Kemudian efektivitas. Anda harus mampu memandang atau melihat sasaran yang tepat atau tidak gitu. Timing sahabat disebutnya ya. Timing. Anda harus mampu melihat timing yang tepat gitu. Kalau kita melihat pada kasus soal tersebut, Anda harus melihat timing ketika dekan itu sedang lenggang atau senggang atau tidak gitu. Jangan memotong pembicaraannya atau memotong obrolannya gitu. Dan yang paling penting adalah Anda harus disiplin gitu. Karena ini akan mencerminkan tentang integritas Anda gitu. Kita cek ya skornya. Yang A itu skornya 2. Gitu. Yang B meminta maaf dan menjelaskan keperluan. Nah, ini skornya 5. Ada etika di situ. Meminta maaf kan nggak sulit ya. Yang C ini skornya 1. Yang D skornya 4. Menegur tuh mungkin dengan mengetuk pintu itu juga termasuk menegur. Atau mengucapkan salam itu juga termasuk menegur. Melihat situasi dan kondisi. Oke, ini skornya 3. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah B. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu hari Anya meminjam buku cerita favorit saya. Dan karena suatu alasan, buku tersebut dihilangkan oleh teman dekat saya. Reaksi saya, A. Saya marah kepada teman saya. B. Saya memintanya mengganti buku tersebut karena buku itu favorit saya. C. Saya menyukai buku tersebut, namun buku itu telah hilang. D. Saya memusuhinya dan melarangnya meminjam buku saya lagi. Saya memintanya mengganti dan mengatakan kepadanya untuk lebih berhati-hati jika dia meminjam buku saya lagi. Oke, topik indikator pada soal ini adalah berkaitan dengan kemampuan mengendalikan diri. Oke, kemampuan mengendalikan diri dalam apa? Mengendalikan diri ketika terjadi masalah. Oke, kita bercermin pada soal itu ya, pada kasus soal itu. Itu terhadap masalah. Mampu mengendalikan diri ketika ada masalah. Oke. Nah, ini juga berkaitan pastinya dengan kemampuan mengelola emosi. Anda pasti kesal, gitu ya. Tapi Anda harus mampu mengelola emosi atau menahan emosi dengan benar. Gitu. Dan yang terpenting adalah Anda harus bersikap dewasa. Bersikap dewasa dalam hal apa? Bersikap dewasa untuk menyelesaikan masalah atau dalam menyelesaikan masalahnya. Gitu. Jadi Anda boleh memberikan edukasi atau memberikan
pendidikan kepada orang yang meminjam supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Meminjam tapi nggak dibalikin gitu kan, itu nyesek banget. Tapi Anda juga harus menyelesaikan masalah itu dengan bersikap dewasa gitu. Tidak memusuhinya, tidak marah-marah, tapi dengan kepala yang dingin gitu, dengan santai, tetapi ada bobot edukasinya. Nah, sekarang kita cek. Yang A itu skornya 3, yang B skornya 4, yang C skornya 2, yang D skornya 1, dan yang E skornya 5. Oke. Jadi yang paling ideal dengan skor yang paling tinggi adalah E. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Perbedaan sering saya alami ketika akan memecahkan suatu permasalahan. Reaksi saya terhadap hal tersebut: A. Saya suka mendengarkan pendapat-pendapat yang berbeda dengan saya tentang suatu hal. B. Saya cemas apabila ada orang lain yang berbeda pendapat dengan saya. C. Kurang bersemangat untuk bertukar pikiran dengan orang lain tentang hal yang serius. D. Saya senang melakukan diskusi dengan orang lain. E. Saya lebih senang mengerjakan sesuatu sambil berdiskusi dengan orang lain daripada mengerjakan tugas sendirian. Oke, soal ini berkaitan dengan kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Oke, jadi ini topik indikatornya adalah kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda itu senang bekerja secara kelompok atau senang berkolaborasi gitu. Jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda senang berkolaborasi meskipun beda pendapat gitu. Karena pasti selalu ada perbedaan gitu ya. Dan Anda senang berdiskusi. Jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda tuh senang diskusi, senang berkolaborasi gitu. Itu kenapa? Karena inilah yang disebut dengan kekompakan gitu. Sehingga outputnya terjadi kekompakan. Kekompakan itu kan hidupnya kelompok gitu. Banyak masukan, dengan berbeda pendapat tuh banyak masukan, ada diskusi, kolaborasi, ada masukan-masukan baru, pelajaran-pelajaran baru gitu yang bisa diambil, ilmu baru. Oke, kita cek skornya ya. Yang A itu skornya 3, B skornya 2, C skornya 1, D skornya 4, E skornya 5. Oke, jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah E. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk kelancaran jalannya acara kampus esok hari, unit kerja saya diminta untuk kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk pulang lebih cepat dan mengantar ibu saya ke dokter. Sikap saya adalah: A. Pulang diam-diam tanpa sepengetahuan teman yang lain. B. Pura-pura sakit agar diizinkan pulang lebih cepat. Oke. C. Menghubungi ibu saya bahwa saya akan sedikit terlambat. D. Tetap lembur sampai pekerjaan selesai. E. Meminta izin kepada ketua kegiatan untuk mengantar ibu saya terlebih dahulu lalu kembali untuk melanjutkan kegiatan. Oke. Nah, soal ini topik indikatornya adalah tentang integritas. Oke. Poin dari topik integritas itu adalah di dalamnya adalah bersikap jujur. Selain jujur juga disiplin dan tegas terhadap diri sendiri. Nah, ini dirangkum dalam tema profesionalisme. Oke. Nah, di soal itu kan Anda nggak enak ya, karena Anda sudah janji ke ke ibu Anda untuk pulang lebih awal. Nah, maka jalan tengahnya adalah Anda harus punya kedisiplinan.
Anda meminta izin kepada ketua kegiatan untuk mengantar ibu Anda dulu. Nah, baru Anda kembali lagi ke lapangan gitu untuk membantu rekan-rekan yang lain. Oke, jelas ya ini skor yang paling tinggi adalah E. Yang D itu skornya 3, C skornya 4, B skornya 1 karena ini bohong, A skornya 2. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah E. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Andra merasa kecewa ketika keberhasilan dan prestasinya dalam bekerja dalam menyelesaikan suatu proyek tidak mendapat pujian, apalagi hadiah penghargaan dari pimpinan. Sehingga Andra tidak berniat mengikuti kegiatan proyek selanjutnya. Nah, bagaimana sikap Andra menurut kalian ya? A. Sikap Andra menunjukkan bahwa usaha kerjanya hanya bertujuan untuk keuntungan dirinya. B. Andra adalah seorang pegawai yang baik, namun sikapnya bekerja untuk mencari pujian atau hadiah adalah kurang tepat. Oke. C. Sikap dapat diterima. D. Sikap Andra sudah tepat karena ia telah menunjukkan bukti sebagai karyawan yang baik. Nah, Andra kurang bersikap bijaksana. Seharusnya ia belajar menerima situasi tersebut. Oke. Oke, ini menggambarkan terhadap topik indikatornya itu integritas ya. Integritas. Integritas itu sangat dalam ya, karena di dalamnya tuh kayak tentang kejujuran. Ini kan kemurnian hati kan, kemurnian hati yang benar-benar mengabdi gitu. Kemudian kedisiplinan, ini juga nggak ada sekolahnya gitu. Kemudian ketegasan, ketegasan, dan semuanya ini ada harus terhadap diri sendiri, kepada diri sendiri sebelum ke orang lain. Jadi kita harus menempa diri kita sebisa mungkin. Apa yang kita lakukan itu memang cukup untuk diri kita sendiri gitu. Maksudnya tuh apresiasinya udah buat kita aja dulu gitu, nggak usah mengharapkan apresiasi dari orang lain gitu. Orang lain mau apresiasi atau enggak terserah, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, harusnya itu gitu. Kita cek ya skornya. Yang A, sikap Anda menunjukkan bahwa usaha kerjanya hanya bertujuan untuk keuntungan dirinya. Oke, ini skornya 1. B, Andra adalah seorang yang baik, namun sikapnya ya betul. Ini jawaban yang betul ya. Ini skornya 5. C, sikap dapat diterima. Oke, ini skornya 3. Wajar mungkin ya. Ada beberapa orang yang memang karakternya seperti itu, pengen diapresiasi. D, ini skornya 2. Kalau dibilang tepat enggak gitu ya. Anda kurang bijaksana. Betul. Ini skornya 4. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah B. Oke. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai orang yang memiliki prestasi kerja, maka kedepannya saya akan A. Mempertahankan prestasi tersebut, B. Sedikit kendor bekerja agar prestasi kerja juga diraih oleh teman saya, C. Bersikap biasa saja karena itu adalah keharusan dan memang seharusnya dilakukan, D. Tetap memotivasi diri untuk menjadi yang terbaik dan mencari cara untuk tetap mengalahkan orang lain, Bersikap sombong karena ada yang bisa disombongkan. Oke, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan semangat berprestasi. Semangat berprestasi. Oke, di dalam semangat berprestasi itu, poin yang paling terpenting adalah Anda memiliki motivasi yang kuat dan berkelanjutan. Motivasi yang kuat dan berkelanjutan. Nah, itu. Selain itu juga Anda harus memiliki perencanaan, ya. Anda harus memiliki perencanaan yang baik, gitu. Dan tetap berkontribusi secara maksimal, gitu. Tetap berusaha secara maksimal untuk menjadi yang terbaik. Gitu. Jadi memang harus
sesemangat itu gitu ya. Oke, kita cek ya skornya. Yang A mempertahankan prestasi tersebut. Oke, ini skornya 4. Yang B skornya 2, kendor ya. C bersikap biasa saja. Ini skornya apa namanya? Skornya 3. D ini skornya 5. Bersikap sombong ini skornya 1. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah D. Tetap memotivasi diri untuk menjadi yang terbaik. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika saya mendapatkan warisan dari ayah saya, maka saya akan melakukan A. Menyembunyikannya agar tidak terdeteksi pajak. B. Menggunakannya untuk membangun rumah ibadah. C. Membagikannya kepada yang membutuhkan setelah menaksir kebutuhan saya. D. Menabungnya untuk keperluan saya di kemudian hari. E. Membawanya sebagian dan menyerahkan kepada pejabat agar diberikan jabatan. Oke, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan kemampuan mengendalikan diri. Oke, kemampuan mengendalikan diri. Dari adanya harta yang Anda miliki, itu Anda harus mampu mengendalikannya. Anda kan punya warisan banyak nih, ini skornya kasusnya. Nah, Anda harus mampu mengelola keuangan atau harta warisan yang Anda dapat dari orang tua ya. Kemudian Anda harus mampu menyalurkannya dengan benar. Ya, jadi ini juga berkaitan dengan orientasi pada orang lain. Artinya Anda seberapa jauh empati Anda, empati atau simpati atau kepedulian Anda terhadap tetangga atau orang lain yang berkekurangan, terhadap orang lain yang membutuhkan. Gitu. Tuh kan? Nah, kita cek nih skornya. Yang A itu skornya 1. Yang B skornya 4. Yang C skornya 5. D skornya 3. Dan yang E skornya 2. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator adalah C. Membagikannya kepada yang membutuhkan setelah menaksir kebutuhannya. Oke. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Adik ibu saya sedang sakit padahal mereka sudah habis-habisan membiayai penyakit beliau. Sebagai keluarga dekat, maka yang akan saya lakukan adalah A. Membantunya dengan doa agar diberikan kesembuhan. B. Membantunya dengan finansial semampunya ya, dan doa yang terbaik. C. Berharap ia meninggal dengan segera agar saya mendapatkan warisan. D. Mendoakan yang terbaik. E. Mengikhlaskan kepergiannya. Oke. Soal ini topik indikatornya adalah orientasi pada orang lain. Nah, orientasi pada orang lain ini bagian dari pelayanan publik ya. Pada pelayanan. Oke. Nah, apa sih aspek yang diukurnya? Aspek yang diukur adalah hanya empati, ya. Empati dan simpati Anda terhadap seseorang, terhadap orang yang membutuhkan. Itu. Terhadap orang yang utuh atau yang membutuhkan bantuan Anda. Kemudian jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan kepedulian Anda. Jadi semakin Anda empati, biasanya Anda tuh akan semakin peduli. Kepedulian yang tinggi terhadap orang lain gitu. Kita cek ya skornya. Yang A itu skornya 3, yang B skornya 5, yang C skornya 1, D skornya 4, E skornya 2. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah B. Anda melihat rekan Anda selalu menyaksikan kajian di YouTube yang membahas tentang semangat memerangi kejahatan dengan jalan kekerasan. Sikap Anda adalah, kita kritisi terlebih dahulu pertanyaan dari soal ini.
Di sini ada kata kunci, yaitu semangat memerangi kejahatan dengan jalan kekerasan. Ini tentu saja kalimat yang tidak baik ya. Artinya jalan kekerasan itu tidak dibenarkan, bahkan untuk memerangi kejahatan. Sehingga opsi kita untuk memilih sikap adalah opsi yang kontra terhadap pernyataan tersebut. Nah, kita lihat opsi-opsi yang tersedia. A. Membiarkannya karena memang itu hal yang biasa. Berarti ini pro ya. Berarti ini kurang begitu tepat untuk kita pilih. B. Segera melaporkan kepada tokoh agama. Ini upaya yang cukup tepat, namun tidak begitu spesifik ya. Melaporkan kepada tokoh agama untuk apa? Kemudian C. Mengajak berdialog dan meluruskan pemahaman tentang memerangi kejahatan. Ini merupakan satu langkah yang cukup komprehensif dan juga kontekstual dan lengkap ya. Berdialog dan adanya meluruskan pemahaman di sini. Ini opsi terbaik yang bisa kita pilih. Kita lihat yang D, memarahinya karena kajian tersebut bukanlah kajian yang baik. Ini memarahinya itu merupakan sikap yang kurang baik ya untuk kita lakukan. Kemudian E, menyarankan rekan Anda untuk membaca buku tentang pesan damai. Ini juga kurang begitu komprehensif. Pesan damai seperti apa ya rekan. Sehingga opsi yang terbaik yang dapat kita pilih, kita lihat poinnya, itu ada pada poin C, mengajak berdialog dan meluruskan pemahaman tentang memerangi kejahatan. Baik, kita bacakan soalnya. Rekan Anda selalu membaca buku tentang revolusi melalui jalan kekerasan. Secara bertahap, rekan Anda memiliki sikap intoleran, sehingga segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahamannya dianggap sebagai hal yang salah dan harus disingkirkan. Sikap Anda adalah A. Menjauhinya karena takut tertular pemahamannya. B. Turut membaca buku yang dibaca oleh rekan Anda. C. Melaporkan kepada pihak berwajib. D. Menunjukkan kepada rekan Anda bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang harus dihargai. Dan E. Membiarkannya karena belum menimbulkan kekerasan. Kalau kita lihat, kasusnya adalah terjadi pada rekan Anda. Ini akibat dari membaca buku tentang revolusi melalui jalan kekerasan, ternyata rekan Anda memiliki sikap intoleran terhadap berbagai perbedaan yang ada pada masyarakat. Sehingga opsi yang tepat dipilih dari opsi-opsi yang ada ini adalah opsi D. Itu menunjukkan kepada rekan Anda bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang harus dihargai. Ini merupakan upaya solutif, upaya yang tidak menimbulkan masalah baru ketika dipilih ya. Kalau di antara pilihan-pilihan yang lain masih terdapat opsi-opsi yang justru akan membuat permasalahan baru. Ini menjauhinya karena takut tertular pemahamannya, atau turut membaca buku yang dibaca oleh rekan Anda. Ini bagus, tetapi benteng diri kita juga harus kuat ya untuk membaca buku-buku tersebut. Sehingga pilihan yang tepat ini jatuh kepada poin D, menunjukkan kepada rekan Anda bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang harus dihargai.